Apa hukumnya mencium tangan orang tua atau mencium tangan yang dituakan? Iya. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Nawawi membuatkan bab bolehnya cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama. Mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Murid mencium tangan gurunya, mencium dahi gurunya, itu insya Allah tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang betul-betul hanya menghormati. Ini penipuan, dalam Islam nggak boleh. Insya Allah tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang betul-betul hanya menghormati. Banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mencium tangan, mencium dahi, ya itu semua adalah hal yang dibolehkan dalam agama Islam dan nggak boleh lah misalnya gitu. Itu diperbolehkan. Dalam Islam nggak boleh. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian. Diperbolehkan. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini, kesempatan ini, saya akan membahas beberapa cuplikan video yang telah kita tonton bersama, itu masalah mencium tangan orang yang alim, mencium tangan kiai. Ada di beberapa ustadz itu yang mengatakan itu bukan ajaran Islam, tidak boleh kita cium tangan kiai dengan berapi-apinya, bahkan mengatakan, sampai ada yang mengatakan, apakah stempel surga ada padamu wahai kiai? Siapa anda wahai kiai? Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Baik, karena saya merasa terpanggil juga, walaupun mungkin sudah banyak teman-teman yang juga mengomentari, saya merasa terpanggil juga untuk ikut mengomentari beliau. Khawatir orang awam menyangka bahwa ini apa yang mereka sampaikan adalah suatu kebenaran. Khawatir sangkaan mereka, orang-orang yang awam itu tidak ada dasarnya, baik atau tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ataupun para sahabat atau para ulama setelah beliau. Saya akan mulai dari beberapa hadis pertama kali, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu annahu kana fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara qissatan faqala fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya beliau termasuk salah satu pasukan infanteri dari pasukan-pasukan infanterinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menuturkan sebuah kisah. Lalu beliau berkata, "Fadanawna minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kami mendekat terhadap Nabi. Faqabbalna yadahu. Kemudian kami mencium tangan Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasul manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Tetap di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, hadis yang lain, Anzari wa kana fi wafdi Abdul Qais qol lamma qadimna al-Madinata faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbila yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam warijlahu. Diriwayatkan dari Zari, dan beliau termasuk salah satu utusan dari Abdul Qais, kabilah Abdul Qais. Beliau berkata, lamma qadimnal madinata, saat kami sudah tiba di kota Madinah, faja'alna natabadaru min rawahilina, kemudian kami segera tergesa-gesa turun dari kendaraan kami, fanuqabbila yadan Nabi. Kemudian kami itu mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warijlahu, dan kaki beliau, bukan hanya tangannya. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Riwayat Imam Bukhari dan Ahmad, an Ibni Jad'an qala li Anas,
Ibnu Jad'an ini berkata kepada Anas bin Malik, "Amasastan nabiyya biyadik?" Apakah kamu pernah menyentuh Nabi dengan tanganmu? Ini pertanyaan Ibnu Jad'an terhadap Anas. Beliau menjawab, Anas menjawab, "Nah, iya, saya pernah menyentuh Nabi dengan tangan saya." Nah, ketika Anas bin Malik ini mengatakan iya bahwasanya beliau itu pernah menyentuh Nabi dengan tangan beliau, maka Jad'an ini dengan segera, Ibnu Jad'an ini dengan segera faqabbalaha. Kemudian Jad'an ini mencium tangannya Anas bin Malik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Hadis berikutnya ini riwayat Ibnu Muqarri, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar qabbala yadan Nabi, ini pernah mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus didukung juga hadis berikutnya di dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Suhaib, diriwayatkan dari Suhaib, Suhaib berkata, "Ra'aitu Aliyan." Kami melihat Sayyidina Ali, kata Suhaib ini, yuqabbilu yadal Abbasi, beliau itu Sayyidina Ali radhiyallahu an mencium tangannya Sayyidina Abbas, warijlaihi, dan kedua kakinya Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Ali ini seorang sahabat, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, pernah mencium sahabat lain yaitu Sayyidina Abbas, mencium tangan beliau dan mencium kedua kaki beliau. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau mengatakan Ustadz itu mengatakan bahwasanya mencium tangan ataupun mencium kaki orang yang alim itu tidak berdasar dan itu bukan dari ajaran Islam, ini berarti Ustadz tersebut kurang membaca, keburu pegang emik, keburu sudah disebut Ustadz. Maka saran saya, Ustadz tersebut sebelum megang emik harus belajar dulu, baca dulu. Kalau memang tidak tahu jangan dijawab. Kalau memang tidak tahu tentang suatu hukum dan belum pernah sempurna, misalnya belum tabahur terhadap ilmu, jangan coba-coba. Artinya jangan langsung berfatwa biar tidak balun mudilun, Anda sendiri sesat dan menyesatkan terhadap orang yang mendengarkan fatwa Anda tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke qaul ulama, pendapat ulama. Imam Nawawi radhiyallahu an, Imam Nawawi ini juga berpendapat takbilu yadir rajuli li suhdihi wa salahihi wa ilmihi aw syarafihi aw nahwi dzalika minal umuri diniyati la yukrahu bal yustahabbu. Imam Nawawi berpendapat mencium tangan seorang laki-laki karena suhudnya, karena kebaikannya, karena ilmunya, atau karena syarafnya, tangan kiai, tangan ulama, atau syarafihi, atau syarafnya, kemuliaannya, tangan para habaib, atau nahwi dzalika, atau lain-lain sebagainya, misalnya mencium tangan orang tua, ini termasuk minal umuri diniyati, ini termasuk perkara agama, ini termasuk urusan agama, bukan disangka ini bukan ajaran Islam. Tapi Imam Nawawi mengatakan berani memasukkan minal umuri diniyati, ini termasuk ajaran agama Islam. La yukrahu, tidak dimakruhkan, bal yustahabu, tapi malah itu mustahab, disunahkan. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Selanjutnya pendapat Al-Bahuti di dalam kitabnya Kashful Qanna, yubahu takbilul yadi war ra'si tadayyunan wa ikraman wa ihtiraman ma'a amni syahwati. Menurut beliau Imam Al-Bahuti dalam kitabnya itu menjelaskan mencium tangan atau kepala atau kening karena ingin memuliakan, ini tidak apa-apa. Yubahu, diperbolehkan mencium tangan atau mencium kepala karena menghormat, karena ihtiram, asalkan aman dari syahwat. Masa mencium tangan kiai mau bersyahwat? Kecuali perempuan yang mau cium tangan, misalnya kiainya ganteng, tidak boleh, haram itu tetap.
walaupun bukan kiai, tahu bahwasanya lain jenis. Apalagi istrinya orang, tidak boleh. Itu secara tidak usah orang alim itu tahu semuanya. Kalau istrinya orang dicium tangannya, ya tidak boleh itu. Sekarang dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah juz 13 halaman 131, yajuzu takbilu yadil alimi al-wari'i, boleh mencium tangan orang yang alim, yang wara' was sultanil adil, seorang penguasa yang adil. Juga boleh takbilu yadil walidaini, mencium tangan kedua orang tua kita, wal ustadi, mencium tangan guru-guru kita, wa kulliman, juga boleh mencium tangan setiap orang, siapa saja, yastahiqut ta'dhima wal ikramah, orang-orang yang memang berhak untuk kita agungkan, itu berhak, boleh kita mencium tangannya. Misalnya mencium para habaib, sekalipun habaib itu bodoh, tidak tahu ilmu agama, tapi karena itu syarafnya, darahnya itu masih ada darah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tetap disunahkan untuk mustahab kita hukumnya untuk mencium tangannya. Nah, itu pendapat para ulama. Sekarang kita masuk ke pendapat ulama mereka sendiri, yaitu ulama Wahabi asli, bukan ulama Wahabi KW, yaitu ulama Wahabi yang ada di Mamlakah Arabiyah, di Saudi Arabia. Yang pertama pendapatnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, apa kata beliau? Takbilul yadi ihtiraman liman huwa ahlun lil ihtirami kal abi wasyaikhil kabiri wal muallimi la ba'sa bi. Mencium tangan, ihtiraman, memuliakan, karena memuliakan terhadap orang yang memang pantas untuk dimuliakan, sebagaimana ayah, orang tua, syekh kabir, guru, maka ini tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa hukumnya mencium tangan orang yang memang berhak, yang memang sepantasnya untuk dihormati, itu hukumnya tidak apa-apa. Ini menurut pendapat ulama Wahabi asli yang ada di Saudi Arabia, yaitu Syekh Utsaimin. Juga pendapat Albani, Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau ini dianggap sebagai ulama hadis oleh orang-orang Wahabi. Jadi ini Wahabi asli, bukan Wahabi KW yang ada di Indonesia. Beliau ditanya, ma hukmu takbil yadil alimi, apa hukumnya mencium tangan orang alim? Syekh Albani ini menjawab, naro jawaza takbil yadil alimi idza tuwfirat asyurutul atiyah. Saya melihat, saya memandang, saya berpendapat bahwasanya mencium tangan orang yang alim ini diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa kriteria. Ada 3 kriteria. Ini boleh tapi bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku menurut menurut Syekh Albani ini. Jadi boleh mencium tangan orang yang alim ini dengan beberapa ketentuan. 1. Allah yattakhidahu adatan, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Misalnya kiainya atau ulamanya itu setiap bertemu dengan santrinya tangannya dijulurkan, ayo ini cium tangan saya. Tidak boleh kalau seperti itu. Allah, yang kedua, Allah yad'u dzalika ila takabburil alimi, dicium tangan tersebut tidak boleh sampai menjadikan orang yang dicium tangannya, kiai tersebut atau orang yang alim tersebut, menjadi takabur, menjadi sombong. Yang merasa dirinya merasa sombong karena sering dicium tangannya, merasa sombong. Ya tidak boleh, bukan kiai kalau seperti itu namanya itu. Yang ketiga, Allah yuaddi ila ta'tili sunnatin maklumatin, jangan sampai menghilangkan, kata beliau, jangan sampai menghilangkan sunnah yang sudah maklumat, yakni salaman. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau mau mencium tangan itu kan salaman dulu, ngambil tangannya dulu. Jadi menurut beliau itu jangan sampai mencium tangan ini sampai menghilangkan yang memang disunnahkan oleh agama Islam, yaitu musafahah, bersalaman. Tapi menurut saya ya, kalau mau mencium tangan kan salaman dulu biasanya.
Iya. Baik. Ini beberapa pendapat baik dari hadis, diriwayatkan Abi Daud, Imam Bukhari, Ahmad dan lain-lain sebagainya, pendapat para ulama, bahkan juga ulama-ulama dari Wahabi sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.